Tapi ini bukan pesantren bukan pesantren milik agama tertentu. Bukan. Bukan pesantren apa ya? Biasanya disebutkan pesantren lintas agama. Bukan lintas agama. Pesantren kebangsaan. Kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, pada saat ini saya berada di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kota Kediri, di mana di desa ini ada sebuah rumah yang sekarang menjadi situs peninggalan Bung Karno, di mana rumah tersebut tadinya merupakan rumah kehidupan masa kecil Bung Karno. Disinilah Bung Karno yang nama awalnya adalah Kusno dirubah menjadi Soekarno itu di rumah ini juga. Di rumah ini juga dia menghabiskan masa kecil, kemudian disusul menjadi masa remaja sebelum beliaunya pindah ke Surabaya untuk berguru di sana.
Romo nggak dikasih tahu, terus tak tanya mau diri, iya mau, ya piye, jenengan nek ngasih tahu Romo ono nang Gunung Agung waktu itu, makanya tak beri, ini anak ruatan wis dilakoni tapi ono sing diurangi, harusnya waktu ruatan, itu kamu tak mau suami jauh disini, oh iya, aku lagi disini, matur suara, matur apa, ribut itu terjadi. Kok bikinnya yang butuh awakmu apa anak-anak gawe ruangan tapi sikilku pedot siji pedot nang ndi yang jadi bingung nak golek iku wes Itu namanya Kusno diganti di sini katanya ibunya tinggal di sini dulu namanya Kusno proses ini masih dalam posisi bawah kendali orang-orang. Nek mau meninggalin kudu kembali ini kan punya keluarga kepala teko kasih terang namanya baru bisa berjalan ini karena sing lewat situ harus mimpin jebol jadi memang itu sejak dulu kalau memang keluarga besar itu kan pakai sama anak sama saudara sakit ini punya nggak mau harus dipaksa nggak mau telepon boleh paham maksudnya itu bingung itu sebelum kemerdekaan baru perang lagi ribut itu menyiapkan untuk ini waktu di masa zaman Jepang. Rumah di mana Bung Karno diganti nama dari Kusno menjadi Soekarno. Oh, itu titik pentingnya. Titik pentingnya di situ. Ya, jadi Bung Karno lahir kan dengan nama Kusno. Kusno. Di wilayah Surabaya, tepatnya di Ploso. Kemudian sakit-sakitan seperti diceritakan di bukunya Sidi Adam, diganti nama dari Kusno menjadi Soekarno di tempat ini. Di tempat ini. Nah, maka munculnya Bung Karno, lahirnya nama Bung Karno di tempat ini. Di tempat ini. Di Kediri. Nah, kemudian tempat ini didengar sebagai situs cagar budaya dan persada Soekarno oleh keluarga Bung Karno dan oleh pemerintah. Itu poinnya di sana. Matur nuwun. Nah, ini kamarnya ketika Bung Karno bersama ibunya, bapak ibunya tinggal ketika sakit, beliau tinggal di tempat ini. Oh, ini ini tempat bayinya dulu. Ya, ketika beliau masih kecil tinggal di kamar ini dan ini sudah diakui
Penghargaan dari keluarga, memang penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada rumah masa kecil Soekarno dan tempat perubahan nama Kusno menjadi Soekarno. Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Ini dari keluarga Bung Karno. Jadi Raden Suka ini Ibu Ida Ayu Nyoman Rai tinggal ini kamarnya ya. Ini kalau anak-anak sekolah tinggal di insert, ini udah keluar ini. Ya. Nah, ketika beliau remaja, udah mulai dewasa, pindah di kamar sini, beda lagi. Ini kamar ketika beliau sudah mulai umur 15-17 tahun. 15-17. Tapi pernah nikah dengan Inggit, ya, itu bermalam di sini. Jadi ini kamar bulan madu ketika sama Inggit juga. Dengan Ibu Inggit di sini ya. Fotonya Bu Inggit. Ini foto dengan Bu Inggit ya. Iya. Lalu kertas-kertas ini punya sejarah. Ini kertas-kertas ini karena di sini Bung Karno itu belajar membaca buku, belajar di termasuk meja ini. merancang jembatan pertama kali yang dia buat itu di Kediri, sama di Kedah. Jadi Bung Karno itu kan insinyur air. Ya, teknik air, bagaimana membuat irigasi, bagaimana membuat jembatan. Jembatan yang beliau pertama buat namanya Jembatan Kedah, dan merancangnya jembatan ada di kamar di sini. Nah, ini anak-anak menulis cita-cita. Anak-anak yang pengen jadi apa itu ditulis di sini. Ini banyak nih kertas-kertas yang isinya adalah cita-cita mereka. Bung Karno pesan, gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Tahu dong. Ini siapa? Ya Bung Karno, zaman kecilnya si Kusno ini. Ini Mas Kusno di zaman cilik. Iya, betul. Lukisan saya yang sekarang dipamerkan di Windam, itu Bung Karno lagi minum jamu gendong, beli jamu gendong. Saya kepengen memberikan nuansa lain bahwa Bung Karno cinta tradisi. Produk kita. Ya, produk kita. Saya banyak melukis Bung Karno, bahkan saya pernah melukis keluarga Bung Karno, pesan dari Jakarta. Kemudian saya juga pernah memberikan hadiah lukisan ke Bu Mega waktu itu. Ketika saya pameran di Taman Mini tahun 2001, nah itu saya berikan hadiah sebuah lukisan namanya Hukum Rimba. Pertarungan di sebuah gua, tapi bertarung kepalanya binatang semua. Tak matur Ibu, ada Ibu. Ada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya keadaannya seperti ini. Nggak apa-apa. Keadaannya kita memang ya. Mohon izin, saya shoot ini enggak apa-apa ya? Saya ambil gambar enggak apa-apa. Ini untuk selamatan ini. Nggih. Tidak penting. Halo. Promo pancir dari Bali. Bayu. Aduh. Kanton eling kok. Sing dhisik pertama kali teko nang kene dikei mangan nang kono. Muda lupa. Wis selalu awet muda iki. Aduh. Iki Mbak Yune. Amin. Iki Mbak Yune Bung Karno iki. Nggih. Ojo kliru. Asmanipun sinten Ibu? Kula. Nggih. Suratmi. Suratmi, Ibu Suratmi. Nggih.
Saya pecinta Bung Karno, Bu. Kan suami itu kalau manggil Bung Karno Mas gitu loh, Mas Oh, Karno. nggih, Suami. nggih. Orang DE bojo. Iya, istrinya. Suami itu kan di istana sama Nggih. Bung Karno gitu. Nggih. Enggak pernah mulai. Enggak mulai keraton mana Mbak. Oh. Wis dia kan akone enggak mulai keraton ta. Alhamdulillah. Wis lawas dah. Ini beliau. Bu Suratmi suaminya juga. Iki istrinya juga kok. Budenya juga istrinya. Ya, itu Bu Suratmi. Bunda. suami itu dulu kan kalau manggil Bung Karno kan Mas gitu. Mas Karno di istana. Suami masih kecil. Mertua kan. Iki Mertua itu kan apa ya? Kepala rumah tangga kepresidenan. Yang ini yang punya rumah ini. Suami. Lahirnya anak-anak suami ya di sini tempat tinggal. Iki rumahnya tempat tinggal para putra-putra. Bung Karno jadi presiden, Bung Karno kecil, Bung Kemudian Karno sebagainya kuliah iki DE sing niteni mbok. rumah depan ini rumahnya Pak D suami, Pak D yang ayah angkat. Ayah yang kan Bung Karno itu. Lah ayah angkat tuh punya adik mertuaku. Wes, ono. Wes ngerti ta? Mangke urip kok piye yo. Makane saya wong wani ngaku iki tak takoni lho, Mbak. Saya ngono-ngono wong nongkrongnya nang kali kok iki Masku sing ngedak yang wong kali ngomong. Romo lho gak dikai balik. Sik menang. Kok menang aku mau mulai dong bisa aku ditinggal sama koncoku. Menang tak ngobrol. Sik engko tak ngobrol. Ini kita belakangan. Suami sudah belakang. meninggal. Rontok dianggap itu bukan rontok untuk dipunahkan budak. DE kan masih dalam teko angin, teko bayu, wis DE walaupun wadahnya nggak ono, tapi DE kan lang-langin jaga. Kipas anginnya. Mas Karno, Mas M, aku biasanya jebuknya nggak gelem Mas Karno, tak jebuk Mas M karena wis penganugerahan jagat itu semesta. Wis ngomong. Revolusi mentalis DE mari di puncak. Saiki diongkon dulur-dulur kabeh, keturunan beliau harus eling kembali kalau kesadaran wali wangun kesadarannya jenengan kabeh. Mari iku ikhlas lakoni awakmu iku darah keturunan. Nek wis ana darah keturunan kraton wali tuku eyangmu. Karena beliau sebelum menjadi presiden, beliau menunggu Kak BG duduk di pinggir kali. Itu nunggu sapa? Nunggu Eyang Bodronoyo. Ngekeki anugerah wangsit makanya bisa jadi presiden. Sing dhisike iki beliau masih pasti ngurip. Ngenteni Panglima Sudirman jadi presiden, Panglima Sudirman sakit. Ya toh? Kan dikei sama Mbak sama Mas kabeh nang kene. Maka dia akan merenung, belajar kene sik delokan. Makanya waktu mau bikin revolusi, mau radio Surabaya mau meledak, dia siap-siap Mas. Sik, ngenteni aku durung iki sadurane durung. Ditelepon, diceluk sama Wage Rudok. Lagune wis dadi piye iki? Sopo sing jadi munggah? Sing calone ana telu. Beliau, Pak Sudirman, beliau sama Ahmad Yani. Iki lorone gak gelem, sijine sakit. Ikine gak gelem. Menteri yang Bodro. Yang Bodro nggak mau muncul. Tapi ketika wangsit yang didapat dari Mas Bung Karno, mbayu nyawa dalam reksa, mbayu nyawa dalam kuliner, jawayu nyawa tangyo urip sedaya mangun korso, mangun raharjo. Rekti gemah ripah lo Cina. Itu yang dia dapat. Langsung Bung Karno bilang, "Nggih, kula suwun, kula lakoni." Nah, saiki wis tepak hitungane. Sadurung 80 proklamasi. Mas Gus kalau Mas Dono kudu nyawangi elingke kakak-kakak jenengan sing liyane. Pak Mega, Mas Topan. Pesane Bapak jaga rasa. Balik inget semboyane dhisik sedurung jadi
beliau jadi presiden, saat waktu presiden, apa embanan sing pertama sing disampaikan kalau beliau? Ojo rusak seneng hatimu karo seneng hati rakyatmu. Ojo noleh wong sing cawe sing ngomong ora benar iku durung ngerti apa sing namane teposo lira, rasa sukma agung, rasa jadi wakil rakyat, jadi kepercayaan rakyat. Itu yang dipesankan beliau. Itu udah makanya itu kan semua kecabe-cabe. Mas Puan, Mbak Puan sama yang lain harus tak berkali-kali ini bersama ini tak kunjungi. Mungkin Mas Gus masih ingat ya Mas Dodo waktu kita pertama kali sama rombongan Bali datang kan kita sampai kejebak macet, datangnya terlambat sama Yai untuk melakukan penanaman dan sebagainya. Pak itu mulihnya kita pulangnya dari Bali dan mau budal itu kejebak lagi kita. Kemudian kita didatangi sama peristiwa gambar langit. Itu anak bulan keluar nanti sing loro bulannya siji warnanya merah abang. Mari merah abang muncul kapal itu goyang kabeh. Tak pikir ono badai. Terus ngomong sik to iki sapa? Bayu Samudra sapa iki sing munggah? Sik aku tak delok. Lihat di bulan itu mohon kabeh orang-orang Bali itu moto. Nggak bisa moto. Oh izin ya kalau ini memang pesan untuk negara ini piye, untuk kejadian ini piye. Tolong kasih yang asli yang susah petunjuk dan pesan. Tak foto ngene. Delok gambare telu. Siji iki loro warnanya abang ke darah. Sing siji iki ireng nek didelok jalani lurus ngene kayak sendok. Nah, iki gambare iki. Iki masuk. Iki jadi. Iki nek didelok. Nah, iki kan ono runtutan ya. Kok bisa ada cermin kayak ngene? Nek digolek genange ndak ono, Pak. Masa iki wis tak omongi. Yang kejadian sekarang iki wis. Aku wis celuk iki, mari aku nutup perekonomian dunia sebagai pasab dari Papi, Mas Bung Karno sama leluhur lainnya. Tak mau nyampe iki, nggak gelem. Aku kan ngomong nanti sing ganti presidennya wis penggulingan iki, sing munggah itu lakone sing dia omongi karo wis dingerti. Petro munggah jadi ratu. Bener nggak? Iki saiki, iki saiki iki. Cermin lo iki. Iki kayak cermin iki berarti melakukan jalannya cuma iki lo. Iki yang simbaksa bercermin walik no kesadaranmu na, walikmu ikhlasmu na. Walik kalau karuhun apa yang namanya keluhuranmu. Walik nak. Cermin itu di situ. Mbak Darmini, saya ingin menanyakan sesuatu bahwa rumah ini dinamakan Situs Dalam Pojok, yang mana masa kecil Bung Karno ada di sini. Kemudian bagaimana kiat Mbak Darmini dalam rangka menjaga marwah dari rumah ini dan sejarah yang ada di dalam rumah ini agar supaya para generasi muda kita atau anak-anak kita itu akan menghargai jerih payah yang dibangun oleh Bung Karno yang masa kecilnya ada di dalam rumah ini. Lalu apa sasaran yang ingin dicapai oleh Dalam Pojok ini dalam rangka menjaga marwah sejarah kebangsaan negeri kita? Silakan Mbak Darmini. Kebetulan di sini ini dengan saya pribadi itu satu frekuensi, satu tujuan, yaitu ingin tetap menanamkan nilai-nilai sejarah
supaya generasi kita tidak kehilangan cerita bahwa kita, leluhur kita, masa lalu kita itu mereka itu tidak serta-merta membuat kita seperti ini. Adanya kita seperti ini karena jasa mereka, termasuk di sini yaitu beliau Bapak Bung Karno itu. Nah, karena sekarang ini untuk generasi-generasi muda, apalagi nilai-nilai budi pekerti sudah tidak ada lagi, dan misi kita bagaimana itu tetap tertanam pesan-pesan yang dideklarasikan Bung Karno, maka itu sebagai tugas kita. Dan disinilah embryom, karena di sini menyimpan beberapa sejarah langsung cerita dari Bung Karno yang sudah dialami dari sini. Dan dari sinilah kita ingin mencoba mengenalkan kembali, menanamkan kembali nilai-nilai sejarah tadi kepada generasi untuk sekarang ini. Dan sasaran kita yaitu peserta didik untuk kita datangkan ke sini, kita kenalkan di sini bahwa di sini ada masa kecilnya Bung Karno, bagaimana Bung Karno merajut mimpinya untuk bangsa ini, dimulai dari sini. Dari situlah kita berupaya seperti itu supaya apa, nanti pesan itu bisa gebok tular, tertanam di memori anak-anak generasi kita, sehingga generasi kita menjadi generasi yang nasionalisme, sangat menghargai sejarah leluhur seperti itu, tetap bisa meluhurkan leluhurnya supaya mereka juga tetap luhur, diakui bangsa lain gitu. Ya, jadi paham saya. Artinya apa? Ketika kita melihat kondisi anak-anak kita sekarang, memang sangat memprihatinkan. Unggah-ungguh sudah nggak ada, istilah mikul dur mendem jero juga sudah tidak ada. Oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu saya sempat menyampaikan surat terbuka yang saya tujukan kepada Kementerian Dikdasmen. Intinya apa? Intinya saya tidak setuju kalau anak-anak taman kanak-kanak itu diajarkan matematika yang menjadi keharusan. Maksudnya matematika harus diajarkan karena prinsipnya matematika itu secara otomatis akan merasuk kepada pikiran anak-anak ketika dia sudah berinteraksi dengan teman-teman dan lingkungannya. Oleh karena itu yang penting sebenarnya perlu diajarkan pada anak-anak kita, terutama TK, itu adalah kedisiplinan. Seperti di Jepang misalnya, di sana diajarkan bahwa budaya antri itu penting. Oleh karena itu orang-orang Jepang sangat menghargai privasi seseorang dan menghargai kedisiplinan. Lalu kira-kira bagaimana menurut penjenengan sekolah-sekolah yang ada di kawasan lingkungan ini? Apakah tidak, misalnya kalau dibawa ke sini harus mereka di sini dididik supaya mengetahui rasa nasionalismenya itu supaya tumbuh berkembang. Gimana, Mbak? Iya. Kalau kita berangkatnya dari sini ini sebagai embrio, dan tadi penjenengan bilang untuk anak-anak TK itu sebaiknya ajaran matematika itu kurang pas. Sebaiknya itu pendidikan kalau anak-anak TK itu sebab akibat. Jadi mereka tahu, oh kalau begini akibatnya seperti ini. Misalnya lingkungan kurang bersih mengakibatkan penyakit, sampah seperti itu. Tidak mau gosok gigi bisa mengakibatkan sakit. Terus kalau nilai sejarah bagaimana kita cara menanamkannya? Seperti itu. Kita bisa melihat dengan visual atau mungkin film-film perjuangan, bagaimana nenek moyang dulu itu memperjuangkan dengan penampilan nenek moyang dulu yang memprihatinkan, bangunan-bangunan nenek moyang sekarang seperti kemegahan candi dengan fasilitas waktu membangun dengan fasilitas yang terbatas, nenek moyang kita bisa membuat candi yang megah. Nah, sementara kita yang terfasilitasi, mari kita membuat hasil karya yang lebih megah lagi. Mungkin itu bisa menanamkan rasa gimana, inilah jati diri saya adalah keturunan nenek moyang yang hebat. Mungkin seperti itu, ada menimbulkan rasa impian anak-anak kita juga. Ya kebanggaan dengan leluhur, ingin meneruskan dengan menghasil karya, sehingga hidup mereka itu tidak hanya di
prestasi tapi juga ada prasastinya gitu loh. Ya, jadi ada oh ini ceritanya, mana prasasinya ini. Jadi seperti itu, tidak hanya banyak ngomong tapi nggak ada hasil kan, kayak gitu. Penanamannya seperti itu. Kalau kita ingin belajar masalah kebangsaan ya kita bisa melihat secara visual, filmnya diputar bersama. Coba kalau waktu dulu itu senjatanya hanya bambu runcing, sementara musuh kita seperti itu. Karakter kerja keras dan rela berkorban nenek moyang kita kan sangat hebat sekali. Ya, betul, perlu betul. kita banggakan seperti itu, rela mati. Nah, sementara sekarang juga seperti menepis makanan instan untuk anak-anak. Anak-anak kan kalau dikasih nasi, terus budaya buang-buang makanan itu kan banyak sekali terjadi kan, karena mereka nggak tahu asal usulnya. Betul. Seperti itu. Nah di sini nanti juga ada dikenalkan, bahkan itu sudah saya lakukan, anak-anak menanam padi, proses makanan yang ada di piring atau di meja yang bersih itu berangkatnya dari ini loh, dari lumpur. Dan yang menanam itu petani, dan menanamnya di bawah terik matahari. Mereka nggak punya mengeluh untuk menyiapkan bahan makan bagi kita, sehingga kebanggaan mereka terhadap petani juga muncul. Betul. Nah, karena apa? Anak-anak kita sekarang memandang profesi petani itu sebelah mata, dan orang tua sekarang itu nggak ada sing ngudang anak le terusno bapake, entah itu agraris, entah itu petani, nggak ada. Jadi bersepatu, berdasi itu kudangan orang tua sekarang. Ya. Mereka lupa kalau mereka berangkat dari alam yang harus kita lestarikan. Kayak gitu. Dan terus terang aja, saya berangkat ke sini tadi sempat mendengar SS membahas masalah sisa makanan, sampah dari makanan. Itu Indonesia menempati urutan kedua terbesar di dunia. Tidak ada penanggulangannya. Justru itu makanya kalau tadi panjenengan membicarakan masalah bagaimana proses, sehingga jangan sampai sebutir nasi ini menjadi sia-sia, terbuang. Tahu prosesnya. Nah, oleh karena itu terus terang aja kami juga bangga kalau misalnya di sela-sela misalnya ada di sini anak-anak yang belajar di sini, itu kemudian diberikan pemahaman tentang itu saya pikir itu kita akan kembali kepada penghargaan kepada alam. Karena kita ini mau tidak mau hidup itu ya kita harus dengan Tuhan, kita harus dengan manusia, jajaran ke samping kita, tapi juga tidak lupa harus dengan alam. Karena alam itulah yang tempat kita berlangsung hidup itu di situ. Iya. Sebetulnya kalau kita saat ini peluang sampah jadi berkah itu kan sebetulnya banyak. Karena sampah itu ketika berkumpul dengan terurap 82% itu nilai ekonomi langsung. Coba sekarang sampah yang dominan kan plastik. Sementara plastik itu bisa langsung nilai ekonomi ditimbang jadi uang, tidak usah diproses apa-apa. Sebetulnya kalau kita peduli ya. Dan sementara kalau sisa makanan mungkin ke ternak, mungkin kalau sisa yang bisa ini yang menjadi kendala sekarang adalah seperti Pampers. Itu kan membutuhkan pelebur dan proses yang butuh teknologi ya. Tapi untuk saat ini untuk organik dan non organik itu sebetulnya kan justru sampah plastik itu 82% itu nilai ekonomi langsung, secara langsung ditimbang langsung, dipilah langsung, timbang jadi uang. Iya kan? Tapi kenapa kok justru ini nggak menjadi, bukan solusi, tetap menjadi momok, tetap menjadi bencana, padahal itu kan sudah waktunya menjadi berkah. Karena sudah cerdas kita, alat kita, teknologi kita itu sudah canggih. Seperti wisata itu sekarang kan untuk Kediri itu banyak menggeliat wisata-wisata baru, tapi mereka berangkatnya itu dari alam, dan ironisnya tidak berpikir keberlangsungan alam, sehingga ketika alam dibuat untuk destinasi baru, daya tarik baru, mendatangkan orang banyak. Orang yang datang berpikir kuantitas, hanya jumlahnya aja. Pokoknya wisata didatangi orang banyak itu wah, padahal itu risiko tinggi, alamnya rusak. Yang dijual dia itu yang utama rusak, ya kan? Kedua, satu lingkungan yang harus diperhatikan, kebersihan termasuk sampah. Kedua masyarakat,
ketika di situ ada embrio ekonomi, otomatis lingkungan harus menggeliat ekonominya. Tidak malah tertutup. Nah, yang pengelolanya ditutup. Kalau bukan karyawannya nggak digaji. Padahal kita kan butuhkan lingkungan kan yang peduli. Oh, ada kayu ranting kering. Gimana ya ini supaya menyelamatkan tetap aman. Mereka kan punya rasa memiliki. Tapi bagi karyawan ataupun bagi PT itu sendiri, pengelola wisata sekarang ini, apalagi sekarang BUMDes ya, maaf. Berpikirnya dia itu PT, maunya ada masukan tapi nggak mau keluar. Ketika ada orang yang peduli dianggap orang luar, itu sudah nggak dihiraukan, sehingga masyarakat sekeliling wisata atau apalagi wisata desa nggak merasa memiliki, karena itu tadi sistemnya karyawan. Tapi kalau sistemnya ketika di sini ekonomi menggeliat, masyarakat merasa dampaknya, rasa memilikinya kan ada, jadi keberlangsungan tetap ada. Orientasinya yang sekarang itu terbalik, berangkatnya dari masyarakat, dandan-dandan, kerja bakti, ketika jadi ini milik saya. Nah itu orientasinya beda. Kayak gitu, itu pengkhianatan sekarang terjadi. Dan mereka pemegang-pemegang, sebetulnya itu bisa menjadi teken bagi orang-orang yang pemberdayaan kan. Keluar-keluar ini program pemberdayaan. Tapi hanya ambil dokumentasi aja sudah, nggak ada keberlangsungan. Ya itu karena hanya memenuhi syarat administrasi. Jadi mulai semua SKPD. Itu. Iya. Apalagi itu yang apa ya, bagian tim kebencanaan. Itu kalau dikasih tahu ini rawan bencana, ini bisa mengakibatkan misalnya kebencanaan, bilangnya apa? Ini belum kategori bencana. Jadi nunggu, hukum di kita kan hukum material Indonesia itu. Kalau belum terjadi nggak ada tindak lanjut. Nunggu sampai kejadian. Antisipasinya kurang. Beda kalau Cina, Jepang itu kan sudah ada antisipasi. Sehingga masyarakatnya nggak merasa terancam kayak gitu. Sebenarnya kalau dibilang ke Jepang maupun ke Cina, orientasinya justru Jepang sama Cina itu belajar dengan negara kita. Iya, nenek moyang. Karena nenek moyangnya mereka sudah pernah tinggal di sini, belajar sebelum melakukan penjajahan. Itu yang harus dikertikan. Nah, makanya dasar dari semua ini kembali kepada tadi saya katakan kesadaran itu tidak ada. Kesadaran tidak ada. Kita tidak ingat cara nenek moyang dulu kita hidup bagaimana. Mereka tuh yang disebut dengan trihita karana, hubungan manusia dengan Tuhan Sang Pencipta, manusia dengan alam tempat tinggal kita. Bagaimana kita mengelola, itu yang tidak dilaksanakan dengan baik. Sekarang kalau mau itu kembalikan ke pendidikan dasar trihita karana, hubungan keterkaitan ini loh dikembalikan. Tiga unsur tadi. Tiga unsur tadi, trihita karana. Sekarang kalau mereka pemerintah menerapkan nawacita itu belum mencapai, karena jangan nawacita. Trihita karana ini dia tidak paham, tidak tahu hubungan, bagaimana kita menjaga hubungan antar orang. Kita tidak pernah berterima kasih dengan alam yang memberikan kita. Benar kata-kata Ibu tadi, misalnya nih Pak, kenapa terjadi banjir terhadap ini? Karena kita tidak menjaga. Kita ingatnya menggali, tapi tidak pernah membenahi galian kita. Terus unsur air yang harusnya jadi saluran airnya tuh itu ditutup, digawe bangunan. Apa itu kan? Enggak, arti hubungan itu enggak ada. Kalau mau kita segera kembali, kita punya komponen, punya orang-orang, bangun kesadaran, kembalikan itu dulu. Trihita karana. Setelah itu untuk mendidik, kita kembali, kalau seperti di Bali itu dikenal dengan catur guru. Catur guru ini ada yang namanya guru pengajian, guru yang namanya swadaya, guru pengajian, guru rupake, guru pengajian, guru wisesa, guru swadaya. Ini tingkatannya begini. Yang disebut dengan guru rupake, orang tua mengajarkan anak-anaknya. Itu sudah dasar utama sebelum dia bersekolah. Ketika dia sekolah, dia diajar oleh guru pengajian. Ini guru di sekolah. Ini mata rantai ini tidak boleh hilang. Ini ada kemerunut, ada hubungan efek sebab akibat, cara pengelolaan dari tata budi pekerti dan sebagainya. Habis itu, ketika dia sudah selesai mengalami pendidikan ini, dia paham, dia akan melangkah menjadi yang namanya guru wisesa. Guru wisesa ini dia mengaplikasikan pembelajaran dan mengajarkan orang pada yang namanya pendidikan, ke perkantoran, pengelolaan petugasan sebagainya, ya kan? Guru swadaya ini adalah penghubung, guru yang disebut dengan pendeta, para kiai, para ustadz, pada santri. Mereka sudah mengalami yang tiga ini, Mbak. Sudah menjadi contoh juga untuk menghubungkan kepada atas ketika connect ada terjadi apa-apa. Mereka yang menerima. Nah, hal ini tidak dijalani. Maaf, kami orang Bali pun belum semua menjalani seperti ini.
Kadang-kadang kita lupa. Makanya kenapa kemarin Bali terjadi banjir? Hal inilah yang terjadi. Kita tidak ngeh gitu loh, karena kita terjebak dalam ilusi permainan orang lain. Terjebak kenapa? Money oriented dan power oriented. Sehingga kita lupa pada anak cucu kita gitu loh. Lupa pada pendidikan dasarnya. Jadi yang apa Ibu tadi sudah katakan, itu betul sekali Pak. Bisa enggak ini dikemas lagi untuk kembali, kunci utama untuk kembali kepada kesadaran dulu. Nah kita sadar, ikhlas enggak kita ngelakonin sebagai umat dan penduduk itu sendiri gitu. Dan ikhlas, baru kita ketemukan keluhuran itu apa? Dari mana sih asal kita? Apa sih tujuan kita? Ya, ya. Apa laksana kita? Di sana sudah pasti ada jujur, murni, kasih sayang, apa semua ada di keluhuran tersebut. Kemudian di dunia ini juga sudah ada hidup dalam ilusi, hidup dengan ilusi itu bermain, habis itu ada manipulasi. Kita harus paham, kalau kita sudah 3 yang utama kita tahu, kita bisa mengendalikan yang namanya ilusi dan manipulasi. Jadi kita tidak perlu memanipulasi alam, tidak perlu memanipulasi laku manusia. Kita akan menjalani sesuai dengan aturan. Bapak kula kan wong Solo. Jadi memang cara wong dengar iki diperjelas. Kalau orang sudah pernah di Bali dari kapan? Ini nanti masuk kepada teknis terkait waktu jadi maksudnya gini. Ini harus kita kasih waktu untuk penataan, perawatan dan tempat itu berapa hari. Ratel. Kemudian desain brosur itu berapa hari. Ya itu Mas, simbolnya macam. Ini tugasnya yang kabeh iki. Nah, ono gagal tak ono sangu piye carane. Itu nanti perlakuannya dulu ke sana. Itu nanti ini biasa nih imbasnya 1 tahun setelah itu. Jadi misalnya lah maafin ya. Nanti 1 tahun setelah itu baru saudara satu. Dia sudah menjadwal ketika kabeh karena Romo sedang jalan ini tuh kabeh wis tak hentikan. Kakek kenapa ekonomi seluruh dunia marak-marik? Iya. Romo karo Mas Bung Karno. Karena dia sing duwe kunci, dia sing duwe dana kabeh itu dia sing duwe. Jadi sebelum diuncal-uncalke digawa sembarangan. Jadi diutuskan tak stop. Saiki nek gerem mulih, aku cuma ngomong, nek wah wis itu sing tadi tak bilang sadar ikhlas sama itu kabeh wis seneng baru tak buka pintu kok ngomong. Enak kabeh iya betul. Karena tadi sudah 3 bulan tadi peristiwa itu harus dikasih tahu sama leluhur. Itu duduk sembarangan loh Mas. Itu enggak sembarangan, enggak bisa dipakai main-main gawe-gawe itu enggak bisa. ibarat ini mumpung lebaran Baru sejarah baru dari masuk 2026. 2026 ini masih tadi stuck Mas kalau kompeten mau menerapkan ada akan ada. Jadi bisa tahun yang baru. Begitu luas tempat dia. Iya. Ini tempat nunggu he. Ini tempat nunggu he. Di sini tempat meditasi menggali Pancasila. tetap ini sekarang sampai kapan? Iya, matur nuwun. Mas aku tak lungguh ya, Mas. Remaja duduk bertemu dengan para sepuh dan leluhur. Wahai yang jagat semesta, Bopo jagat nata sama Bopo semuanya. Lihat aku datang duduk di sini bersama putra-putra kesatria bangsa untuk mengembalikan wujud suciku, wujud keagunganku sebagai penata bangsa ini, menunjukkan kemuliaan keagungan. Sucikan dan murnikan bangsa ini, tanah ini tempatku berpijak dan duduk bersimpuh. Dengan restumu semua berjalan dengan damai. Ong ilaheng alaheng amancu, ong ahan ini kan bisa mentu, ong alaheng maka ngelakan santu. Kejap
langkah gerak. Paguyuban cinta tanah air Indonesia harus dengan filosofi, harus dengan visi misi sesuai dengan amin. Tong wilahim sagung namai jakanam selama. Mas Kus, begitu kagum ya melihat begitu bangunan yang mewah dan begitu luas ini. Yang pertanyaan saya adalah yang pertama, sebenarnya pembangunan kawasan ini itu siapa yang biaya, Mas? Apakah itu yayasan dibiayai oleh pemerintah? Satu itu. Yang kedua, nama dari pesantren ini kan Pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia. Lalu kira-kira targetnya apa yang mau hasilkan oleh pesantren ini sehingga pesantren ini dinamakan Pesantren Jati Diri Bangsa. Biasanya pesantren itu kan miliknya agama tertentu. Tapi apakah pesantren ini juga begitu? Apa justru sebaliknya? Monggo Mas, dijelaskan supaya kami dan para pemirsa tahu lebih dalam tentang pesantren ini. Monggo silahkan. Bukan, ini gotong royong. Inisiatifnya pemerakarsanya itu Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Mujtaba Mukti. Beliau itu adalah Dewan Pemakarsa Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan yang beliau tadi cerita. Ya. Bapak Kiai itu mendirikan organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air itu dari lintas agama, jadi ada dari orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, Katolik, Konghucu, dan seterusnya. Artinya kita bicara tentang kebangsaan. Ya, Kebangsaan. Karena bangsa kita itu terdiri dari berbagai macam keyakinan, agama, suku dan macam-macam. Ya. Maka pesantren ini untuk semua bangsa Indonesia, apapun agamanya, apapun keyakinannya. Jadi pesantren yang namanya Pesantren Jati Diri Bangsa merajut perdamaian Nusantara ini bukan pesantren agama, tapi pesantren kebangsaan. Karena bangsa kita dari macam-macam itu ya semua bisa masuk. Tapi ini bukan pesantren pesantren milik agama tertentu. Bukan pesantren biasanya disebutkan pesantren lintas agama. Bukan lintas agama, pesantren kebangsaan. Gitu. Karena tujuannya sama, untuk memelihara bangsa ini, negara ini supaya cita-cita adil makmurnya tercapai. Betul, kan gitu. Tetapi didukung oleh moralitas, betul, cinta kebangsaan, cinta negeri, sehingga bisa memperjuangkannya dengan semangat yang tidak pudar dan bisa melampaui batas-batas yang kita tidak bisa menilai, kan gitu, Mas. Terus programnya apa saja, Mas Gus di sini? Programnya di sini materi-materinya itu ada tentang Sumpah Pemuda. Ya. Kemudian proklamasi, kemudian pembukaan Undang-Undang 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, Merah Putih, macam-macam itu. Tentang kebanggaan-kebanggaan nasional atau peristiwa-peristiwa besar mengandung sejarah itu yang diungkap, Sumpah Pemuda dan seterusnya tadi itu. Itulah yang dikaji di dalam pendidikan ini. Nah, biasanya diklatnya itu yang akhir-akhir ini kita udah ada sekitar 1.200 yang mengikuti pelatihan. Itu materi tentang ketahanan pangan dan pengenalan geopolitik dunia. Jadi kita tahu beberapa kali Presiden kan menyatakan bahwa kemungkinan adanya perang dunia ketiga. Disampaikan secara terbuka. Geopolitik bahwa 17% diperkirakan itu akan terjadi perang nuklir. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang percaya pada Tuhan, setidaknya kita ingin Indonesia aman, Indonesia selamat. Bahkan harapannya Indonesia bisa menjadi mercusuar perdamaian dunia. Maka disebutkan. Seperti pidato Bung Karno terakhir kemarin di PBB kan, mendapatkan aplaus yang sangat luar biasa dari pemimpin dunia yang lain. Ini merupakan kebanggaan kita. Oleh karena itu
harapan kita ya justru kepanjangan tangannya yang ada di daerah-daerah ini harus betul-betul bisa memahami apa tujuan kita semula, dan kebetulan presidennya sekarang ini juga mempunyai niat yang sama sehingga kita bisa mengaplikasikannya dengan baik, kan gitu Mas. Terus ini gedung apa ini Mas? Yang ini asrama, yang itu asrama utama, itu yang biasa ditempati Pak Kiai. Ya. Yang ini biasanya Dewan Penyantun itu ini ruang kelas. Ruang kelas Ula, ya. gedung Ula namanya. Oh. Gedung Ula ruang kelas. Terus di sini adalah ini pendopo. Pendopo. Berarti ini kalau ada ruang kelas, ada ruang Pak Kiai dan sebagainya, ini setiap hari ada pendidikan yang berjalan, proses biasanya belajar mengajar. Sabtu Minggu. Kalau Pak Yai itu ngajar instrukturnya, yang diajar bukan langsung. Ada beberapa instruktur yang diajar, jadi instruktur nanti baru mengajar kepada masyarakat. Tapi yang diajarkan bukan agama sekali lagi tapi kebangsaan. Harapannya Pak Kiai, pesantren ini menumbuhkan kesadaran. Manunggalnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Itu yang diharapkan. Jadi apapun bentuknya, apapun materinya, sebenarnya it's okay. Yang penting hasilnya harus menumbuhkan kesadaran pemahaman loh ya. Karena beda antara kesadaran dengan pemahaman. Nah, itu. Kesadaran itu adalah tingkat awal di mana orang harus mau berubah. Tapi kalau pemahaman itu sudah pada tengah-tengah, dia harus mempelajari, memahami persoalan-persoalan yang terjadi, kan gitu. Bagus. Ini saya pikir hal yang luar biasa ya. Artinya saya sebagai orang yang lahir di Kediri, saya tidak mengira bahwa ada kondisi semacam ini. Ini kebetulan saja ini tadi. Jadi karena memang sudah waktunya mungkin ya. Artinya kita semua perlu memahami bahwa apapun yang fasilitas yang bisa kita bangun tentunya untuk kepentingan pembelajaran, mencintai negara, mencintai bangsa, sehingga kita bisa bersama-sama berjuang untuk menegakkan kemerdekaan kita yang pada hakikatnya kita merdekanya masih di pintu gerbang Mas, belum masuk. Belum masuk. Nggih, matur nuwun Mas Gus nggih.